Stephen Brian Pennell lahir pada tanggal 22 November 1957 di Wilmington, Delaware. Saat masih kecil, Stephen dikenal sebagai anak yang baik. Ia juga selalu membantu tetangga yang sedang kesulitan. Di samping itu, ia juga memiliki sifat pemalu dan penakut. Stephen sangat tertarik dengan pekerjaan polisi, sehingga ia sering bertanya pada salah satu tetangganya yang merupakan seorang polisi saat tetangganya itu pulang kerja. Bahkan, ia kagum dengan hanya melihat tetangganya itu mengendarai mobil jeepnya. Pada saat SMA, Stephen memiliki tinggi badan 6 kaki dan dikenal sebagai raksasa yang lembut. Ia lulus pada tahun 1976, kemudian menghabiskan 2 semester untuk belajar kriminologi di sebuah perguruan tinggi. Dengan impian besarnya untuk menjadi seorang perwira polisi, dia mendaftar ke program kadet polisi Wilmington. Sayangnya, ia mengalami kegagalan saat tes fisik. Karena kegagalannya itu, Stephen akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Pada tahun 1987, Stephen mendapat pekerjaan menjadi teknisi listrik. Kemudian, ia juga menikah dan mendapat 3 orang anak dari pernikahannya dengan istri pertamanya. Mereka tinggal di rumah trailer Glasgow dekat Route 40. Keluarga Pennell dikenal sebagai keluarga yang baik dan ramah. Stephen Pennell juga sering terlihat menghabiskan waktu untuk berolahraga bersama anak-anaknya, mengantar anak-anak tetangganya ke sekolah, dan bahkan berpakaian seperti Sinterklas saat Natal untuk menghibur anak-anak di lingkungannya. Selain pekerjaan sebagai teknisi listrik, Stephen juga bekerja paruh waktu sebagai tukang pukul. Dengan tinggi badannya yang mencapai 6 kaki 5 inci dan berat badan sekitar 300 pon itu, ia berhasil membuat orang merasa diintimidasi olehnya. Namun, seorang mantan pelanggannya pernah mengatakan, bila itu hanyalah akal-akalannya saja. Dia hanya ingin orang-orang segan dan menghormatinya. Pekerjaannya sebagai teknisi listrik tidak berlangsung lama. Karena itu, keadaan finansialnya mulai menurun dan ia stres karena tagihan kartu kredit yang sudah menumpuk. Hal itu membuat hubungan pernikahannya terguncang dan memicu Stephen untuk melakukan KDRT. Bahkan, Stephen pernah membuat lengan istrinya patah. Namun, ia tidak melaporkan Stephen pada polisi. Pada malam hari saat sedang hujan, di tanggal 29 November 1987, sepasang suami istri yang sedang berkendara melalui sebuah kawasan industri di New York, Delaware, di salah satu sudut jalan, mereka melihat sebuah manekin di pinggir jalan. Mereka memutuskan untuk berhenti dan mendekati manekin itu. Mereka sangat terkejut saat mereka tahu jika ternyata itu adalah jasad manusia. Tubuhnya ditemukan setengah telanjang dengan sisa-sisa lakban di rambutnya. Sepasang suami istri itu pun akhirnya menghubungi polisi dan tak lama polisi datang ke lokasi tersebut. Hasil otopsi mengungkapkan jika identitas wanita itu adalah Shirley A. Ellis. Mereka juga mengungkapkan jika korban diikat di tangan dan kakinya, serta disiksa dengan alat kerja sebelum kematiannya. Ia dicekik dan menderita pukulan palu berulang kali di kepalanya, tetapi tidak diserang secara seksual. Ellis adalah seorang pekerja seks yang saat itu ia akan pergi ke rumah sakit Wilmington untuk membawakan paket Thanksgiving pada pasien yang menginap di sana.
ia berjalan melewati Route 40 yang berjarak 14 mil dari RS tersebut. Namun, naas, itu adalah hari terakhir hidupnya. Pada bulan Juni 1988, Stephen Brian Pennell menderita insomnia. Ia mulai sering bertengkar dengan istrinya, sehingga pada malam hari, dia sering mencari udara segar dengan berkendara jauh menggunakan mobil van Ford biru kesayangannya. Dia sering melewati jalanan di sepanjang Route 40 dan 13. Saat pulang ke rumah, dia terlihat sangat capek, sehingga biasanya ia tertidur di sofa hingga dini hari. Kemudian setelah terbangun, ia langsung keluar lagi. Pada tanggal 28 Juni 1988, Catherine D. Morrow diculik dari Route 40 sekitar pukul 23:30. Tidak ada yang tahu latar belakang D. Morrow. Besar kemungkinan dia juga merupakan pekerja seks yang sedang bekerja malam itu, dan ada sebuah mobil van biru mendekatinya. Keesokan paginya, tubuh D. Morrow ditemukan dalam keadaan telanjang di lokasi konstruksi dengan adanya tanda-tanda penyiksaan yang sama seperti Alice. Namun, tetap tidak ada bukti adanya kekerasan seksual. Tetapi, tubuhnya telah disiksa dan dipukuli dengan alat kerja, serta dia dicekik dengan pengikat. Namun, ada satu perbedaan utama antara kedua korban, yaitu D. Morrow ditutupi dari ujung kepala hingga kaki dengan serat karpet biru. Khawatir akan ada pembunuhan lagi, akhirnya pihak kepolisian berkonsultasi dengan unit ilmu perilaku FBI dengan John E. Douglas dan membuat profil pembunuhnya. Dia mengkonfirmasi ketakutan terburuk polisi jika kota Delaware memiliki pembunuh berantai untuk pertama kali. Pada tanggal 22 Agustus 1988, Margaret Lynn Finner, yang juga seorang pekerja seks, menghilang dari Route 13. Ayah tirinya melaporkan dia hilang setelah mendapat informasi dari temannya pada hari berikutnya. Margaret terakhir kali terlihat masuk ke dalam sebuah van Ford biru. Dengan adanya kesamaan bila para korban merupakan pekerja seks yang mencari klien di sepanjang Route 40 dan 13, serta mereka ditemukan dengan adanya bukti penyiksaan, PSU FBI memutuskan untuk menggunakan taktik proaktif untuk menangkapnya, sehingga polisi harus memancing si pembunuh. Pada bulan Juli 1988, polisi menyiapkan operasi umpan dengan petugas wanita yang menyamar sebagai pekerja seks di sepanjang Route 40 dan 13. Mereka berharap dapat menangkap sang pembunuh. Dengan menggunakan alat komunikasi tersembunyi untuk berhubungan, para petugas menginstruksikan untuk tidak memasuki kendaraan yang berhenti di depan mereka. Pada tanggal 10 September, Kathleen Mayer menjadi korban berikutnya. Ia terakhir kali terlihat hidup sekitar pukul 21:30. Hal itu terjadi ketika seorang petugas polisi yang sedang libur tidak menyadari bila operasi umpan sedang berlangsung. Saat itu, ia melihat Kathleen memasuki sebuah van Ford biru. Petugas polisi tersebut curiga dan merasa harus mencatat plat nomornya. Namun, dia tidak melaporkan informasi tersebut pada polisi yang bertugas, sehingga tubuh Kathleen tidak pernah ditemukan. 4 malam kemudian, Renee Leno, seorang petugas yang menyamar, melihat sebuah van biru melewatinya sebanyak 7 kali di dekat Route 40.
Van itu hanya berbelok-belok di setiap lintasan. Tim yang menyamar secara proaktif kemudian mengantarnya ke area yang lebih gelap dan terpencil di Route 40. Tak lama kemudian, van biru itu akhirnya berhenti di depannya. Pengemudi ingin petugas tersebut masuk, tetapi dia malah berpura-pura tertarik pada van-nya dan memintanya untuk menyalakan lampu interior. Lano melihat karpet biru menutupi panel interior van. Pengemudi tampak cemberut, tidak banyak bicara, dan sangat berbeda dari pengemudi yang sebelumnya dia temui. Leno memasukkan tangannya ke pintu sisi penumpang dan meraih segenggam serat biru secara perlahan sambil berbicara dengan pengemudi. Entah apa yang dibicarakan, tetapi setelah itu van biru itu pergi begitu saja. Petugas memeriksa plat nomor van RV2059 dan menemukan bahwa van tersebut terdaftar atas nama Stephen Brian Pennell, seorang ahli listrik Delaware. Stephen juga tinggal di Route 40 dekat dengan tempat mayat-mayat sebelumnya ditemukan. Laboratorium forensik menguji serat van biru Stephen dengan serat yang ditemukan pada tubuh DiMauro. Polisi juga memutuskan untuk menyelidikinya lebih dalam. Pada malam hari, tanggal 18 September, Stephen terlihat mengemudi di rute 40 dan 13. Saat itu, ia hanya berputar-putar dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia mematikan lampu agar terlihat sudah pergi tidur, sehingga para penyelidik tidak mengikutinya. Namun, setelah itu, Stephen melakukan aksinya lagi di sepanjang Route 40. Saat tengah malam, para saksi melaporkan pekerja seks bernama Michelle Gordon masuk ke sebuah van biru. 2 hari kemudian, pada tanggal 20 September, tubuh Michelle ditemukan terdampar di bebatuan kanal Chesapeake dan Delaware dalam keadaan telanjang, dimutilasi, dan dipukuli. Pada tanggal 24 September 1988, serat biru dari van milik Stephen Brian Pennell dan korban kedua dipastikan cocok. Polisi kemudian membentuk satuan tugas besar dengan anggaran tak terbatas untuk mengamati setiap gerakan Stephen selama 24 jam. Dia diikuti oleh mobil polisi yang tak bertanda dan helikopter saat dia melakukan perjalanan larut malam terus-menerus. Pada tanggal 30 September, Stephen diperintahkan untuk menepi karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya secara rutin. Saat dia dibawa ke pengadilan untuk membayar dendanya, sebuah alat pendengar dipasang di mobil van-nya. Para penyelidik mengambil serat karpet, potongan kain, dan foto-foto interior dan eksterior van-nya. Mereka melihat isi van itu dan ditemukan bukti-bukti yang lain seperti tang, cambuk, borgol, jarum, pisau, dan pengekang. Mereka juga menemukan sebuah tempat rahasia di dalam mobil van-nya. Penyelidikan pun terus berlanjut. Pada tanggal 12 November, seorang pemburu menemukan sisa-sisa kerangka di dekat kanal dan hasil otopsi mengungkapkan bahwa itu adalah Margaret Finner yang hilang sejak 22 Agustus. Petugas kemudian segera menggerebek rumah Stephen dan menggeledah mobil van-nya lebih lanjut. Ia ditangkap di rumahnya atas kejahatan pembunuhan pada 29 November 1988, tepat 1 tahun setelah dia mengklaim korban pertamanya. Saat ditangkap, Stephen berkata pada petugas, "Saya kira ini adalah waktunya."
Ia kemudian diadili untuk 3 kasus pembunuhan berantai. Dia mendapat hukuman setelah ditemukan adanya noda darah dan rambut dari korbannya di dalam mobil van-nya, serta adanya saksi. Steven dinyatakan bersalah dan mendapat 2 hukuman penjara seumur hidup atas 2 pembunuhan saja, karena juri tidak dapat menemukan kesalahan untuk pembunuhan ketiga. Pada tahun 1991, Steven didakwa kembali atas pembunuhan Michelle Garden dan Kathleen Meyer. Ia meminta agar dieksekusi, namun ia mengaku tidak bersalah atas pembunuhan tersebut dan tidak pernah mengungkapkan lokasi tubuh Kathleen. Pada tanggal 14 Maret 1992, negara bagian akhirnya mengeksekusi Stephen Brian Pennell melalui suntikan mematikan.